Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, sobat-sobat sekalian, seiman dan keyakinan, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam episode ini gitu ya. Kita kembali saudara sekalian membaca kitab Ruhun wa Royahin, Sarah kitab Riyadhus Shalihin ya, karangan Abdul Hadi bin Said Al-Bustani dan Ziyad bin Muhammad. Nah, mudah-mudahan dalam baca nanti teman-teman sekalian, saudara sekalian, sobat sekalian, kita mendapat ilmu yang sudah tahu, alhamdulillah begitu ya. Nanti dimohon masukannya dan sebagainya, dan semoga lebih mengulang-ulang kaji lebih baik gitu. Insya Allah ini masih dalam bab, ternyata masih dalam bab ikhlas dan niat ya, tapi insya Allah ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini berapa ya, hadis yang ke-12 ya. Baik saudara sekalian, kita masuk saja ke hadis kita ya. Hadis kita dalam mana nih, kok nggak muncul? Iya, kenapa tidak muncul ya? Kita ulang lagi. Mudah-mudahan hadisnya nanti muncul ya. Nah ini dia, ternyata keluar juga. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, luar biasa. Saudara sekalian, jadi kita masuk ke hadisnya. Nah ini dia, hadisnya cukup panjang ya, tapi hadis ke-12 ya. Saudara-saudara sekalian, saya yakin kita sudah sering mendengar hadis ini, tapi sangat baik ya kita ulang, kita mudah-mudahan bermanfaat sebagai pelajaran dan manfaat dalam hidup kita ya. Bahwa dalam posisi-posisi tertentu memang nilai hadis ini ya, manfaat dari hadis ini bisa kita amalkan teman-teman sekalian. Baik, kita baca. Wan Abi wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah ini anaknya Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Jadi kata Rasulullah pernah mengadakan perjalanan ya, 3 orang dari satu kelompok, dari satu golongan sebelum kalian. Ada 3 orang melakukan perjalanan. Hatta awahumul mabit ila gharin fadkhuluhu. Kemudian karena perjalanannya jauh, sehingga terpaksalah mereka menginap ya. Dan mereka menginap ternyata di sebuah gua. Fadkhuluhu, kemudian mereka pun masuk gua itu. Gua ya, gua. Saudara-saudara sekalian, mereka masuk gua itu, jadi bukan hotel ya. Bukan penginapan. Nah dulu itulah hebatnya ya, dulu kalau menginap ke gua gitu atau di alam terbuka, atau kalau punya kemah ya kemah, karena belum ada penginapan apalagi hotel berbintang 5 ya. Setelah itu saudara sekalian, fan hadarat sohratum minal jabali fasaddat alaihimul ghor. Kemudian tiba-tiba jatuhlah batu besar ya,
batu yang besar minal jawal dari atas gunung, fasaddat alaihimul ghor, kemudian batu besar tadi menutup pintu gua mereka, tertutup, berarti nggak bisa keluar dong ini kan. Ya itulah ya, jadi kalau di hotel mungkin nggak gitu ya, nggak ada batu besar jatuh ya. Paling kuncinya kemana nih gitu ya. Nah jadi saudara sekalian, batu besar tadi jatuh pas menutup pintu gua mereka. Faqalu, maka di antara mereka berkata ya, mereka berkata, innahu la yunjikum min hazihi sahra illa an tad'ullaha bisolihi a'malikum. Nah, mereka saling berkata ini, setuju, sepakat, sesungguhnya kalian tidak akan bisa keluar selamat dari hazihi sahra, dari gua ini ya, dan menggeser batu ini. Tidak akan sulit kita menggeser batu ini. Illa antadu'ullaha bisolihi amalikum, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kalian. Nah, jadi maksud saudara sekalian, maksudnya kalian berdoa dengan wasilah amal soleh kalian. Nah, jadi kalian, kita ini punya amal soleh apa enggak? Kalau pernah kita melakukan amal soleh, maka kita berdoa dengan wasilah perantara amal soleh tadi. Nah inilah saudara sekalian, maka perlunya kita yang melakukan dalam hidup ini. Saudara sekalian, coba kita melakukan sesuatu amalan yang spektakuler gitu ya. Masya Allah, jadi amal kita jangan, kalau bisa jangan yang biasa-biasa. Kita melakukan amalan yang bagi kita itu top gitu ya. Bisa membantu orang, berbakti kepada orang tua, kepada anak-anak, bersedekah, amalan-amalan, baca Quran, zikir, tahajud, dan sebagainya. Sehingga seperti ini, suatu saat itu bisa kita andalkan begitu, amal soleh kita tadi. Kemudian kita lanjut, qala rajulun minhum. Setelah mereka sepakat tadi berdoa dengan amal soleh, kemudian salah satu dari mereka berdoa, Allahumma, ya Allah, kana li abawani saykhani kabirani. Aku mempunyai dua orang tua yang sudah lanjut usia. Wa kuntu la agbiku qablahuma ahlan wala malan. Ya Allah, aku tidak pernah memberi minum keluargaku dan juga hamba sahayaku sebelum mereka minum. Jadi dua orang tuaku ya Allah yang sudah lansia lanjut usia, aku selalu memberi mereka minum dan tidak pernah aku mendahulukan yang lain, memberi keluargaku minum sebelum mereka minum. Pana'abi talabus syajari yauman falam arih alaihi ma hatta nama. Maka pada suatu hari ya Allah, aku mencari kayu yang jauh, mencari daun-daun untuk makanan ternak, dan waktu itu tempatnya jauh. Falam arih alaihi ma hatta nama. Kemudian aku pulang, mereka sudah tidur karena tadi tempatnya jauh ya. Jadi pas pulang ternyata kedua orang tuanya sudah tertidur dan belum minum malam itu ya, belum dikasih minum. Fahalabtu lahuma gubukuhuma fawajadtuhuma naimain. Setelah aku tiba sampai di rumah, tiba-tiba kemudian aku pun memeras minuman untuk mereka. Tapi ternyata mereka berdua sudah tidur. Fakaritu an uqizahuma.
wa an agbik wa an agbiko qoblahuma ahlan au malan. Tapi setelah mereka tidur tadi, namun ya Allah, setelah mereka tidur ya, namun aku enggan untuk membangunkan keduanya. Dan saat itu juga aku tetap tidak memberi minum keluargaku dan juga hamba sahayaku. Jadi setelah didapat orang tuanya tidur gitu ya, tapi pas mau dikasih minum tadi pas sudah tertidur dan dia enggan membangunkan keduanya, kasihan gitu ya. Jadi dibiarkan kedua orang tuanya tidur. Dan yang penting sobat sekalian, saudara sekalian, dia tetap tidak memberi minum keluarganya juga hamba sahayanya karena kedua orang tuanya tadi belum minum ya karena tertidur. Inilah saudara sekalian yang betapa luar biasa ya. Falabistu, aku tetap menunggu mereka sampai mereka bangun. Dan keluarga hamba saya belum minum juga. Wal qadahu ala yaday, dan aku tetap memegang tempat air ya, tempat susu tadi ya, perahan tadi tetap dia pegang begini di tangannya, menunggu kedua orang tuanya yang sedang tidur. Nah ini luar biasa. Antaziru istiqazahu hatta barikol fajr. Dan aku menunggu mereka kedua bangun sampai terbit fajar. Nah ternyata saudara sekalian luar biasa ya. Dan kedua orang tuanya tidur sampai pagi, sampai terbit fajar. Dan setelah bangun keduanya ya, sampai terbit fajar tadi, belum ya, dia menunggu sampai terbit fajar. Dan selama penantian tadi, wasibiyatu yatadawawna inda qadamayas. Dan di sini disebutkan saudara sekalian, kedua anaknya ya, keluarganya, anak-anaknya yatadawawna inda qadamayas, mereka menangis kelaparan. Jadi itu tadi kan belum makan malam ini. Dan keluarganya nggak dikasih dulu sebelum kedua orang tuanya dikasih. Dan ternyata ketiduran tadi, maka keluarganya kelaparan. Nangis inda qadamai, dan anak-anaknya di dekat kakinya ya. Kalau kita mungkin kita bahasakan sambil merengek-rengek, menangis, lapar gitu ya. Jadi Masya Allah, saudara sekalian, ini bisa kita bayangkan bagaimana ya. Dan dia tidak memberi makan keluarganya sebelum kedua orang tuanya ini bentuk pengabdian yang luar biasa ya. Bagaimana dia ini laki-laki ini mendahulukan kedua orang tuanya. Birrul walidainnya hebat. Kemudian saudara sekalian pastai kozo pasari wa gubuko, kemudian kedua orang tua yang tadi pun bangun dan mereka kedua meminum minuman yang sudah disediakan. Nah begitu kemudian laki-laki tadi yang dalam gua itu, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sohrah. Ya Allah, jika apa yang kukerjakan tadi terhadap kedua orang tuaku itu, dan itu kukerjakan ibtigha'a wajhika, untuk mengharap ridhomu ya Allah, untuk mengharap rahmatmu ya Allah. Fafarrij anna ma nahnu fi min hadhihi sohrah, maka bukakanlah, geserlah batu ini ya Allah, bukakanlah pintu gua ini untuk kami. Nah itulah dari setelah dia menyebutkan amalnya, kemudian di penghujung kisahnya tadi, di penghujung amal yang disebutkan tadi, kemudian dia pun berdoa ya. Tadi juga sebenarnya doa saudara. Dia menceritakan
mengisahkan ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jika yang kukerjakan tadi niatku baik dan mengharap ridhomu, maka bukakanlah pintu gua ini, bukakanlah batu ini, geserlah batu ini, begitu. Fanfajarat syai'an la yastati'un al-khuruj min. Kemudian saudara sekalian, batu tadi pun bergeser, tapi bergesernya dikit gitu ya, dan mereka belum bisa keluar dari gua itu karena batu yang bergeser sedikit. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Qalal akhar, karena yang berbuka bergeser sedikit, maka lanjut lagi doanya. Nah, ini orang yang kedua ya. Dari mereka, tadi orang yang pertama, sekarang orang yang kedua. Kemudian orang yang kedua pun berdoa. Begini doanya. Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, aku punya sepupu perempuan. Punya anak paman ya, sepupu perempuan. Nah, ini dia saudara sekalian, kanat ahabban nasilaya, dan sepupu perempuanku itu adalah manusia yang paling kucintai. Nah, tidak ada orang yang paling kucintai selain dia. Jadi cintanya. Wa fi riwayatin kuntu ahabbuha kasad di yuhibbur nisa. Jadi aku di dalam riwayat lain disebutkan bahwa aku mencintai sepupuku tadi apa ya, secinta-cintanya seorang laki-laki kepada perempuan. Nah, jadi menurut dia itulah puncak setinggi-tinggi cinta seorang laki-laki kepada perempuan ya, kepada sepupunya tadi itu. Jadi tidak ada perempuan, gadis yang dia cintai selain itu ya, yang sangat dia cintai begitu. Faradtuha ala nafsiha famtana'at minni, dan aku sangat berkeinginan kepadanya. Cuma sayang, sobat sekalian, saudara sekalian, si perempuan tadi menolak. Nah, menolak cintanya ya. Wah, ini apa juga itu, sedih juga ya. Sakit juga bagi seorang laki-laki sangat mencintai seorang perempuan, tapi ternyata si wanita menolak ya, tidak menerima cintanya. Wah. Hatta alamat bihasanatun minas sinina fajaatni. Jadi ceritanya saudara sekalian, sampai datanglah tahun kesulitan. Masa berjalan, datanglah tahun yang sangat sulit bagi si wanita tadi ya, mungkin bagi keluarganya juga ya. Kemudian dia mohon pertolongan dan dia teringat kepada laki-laki. Kemudian dia pun mendatangi laki-laki tadi meminta tolong untuk membantu dia ya dan keluarganya, kemungkinan ya. Dan di sini tidak dijelaskan, untuk ya minta tolong tadi untuk mempermudah kehidupannya ya. Mungkin sangat sulit waktu itu. Kemudian fa'ataituha isrina wa mi'ah dinar. Maka si laki-laki tadi pun membantunya, memberinya 120 dinar. Uang ya, uang emas ya. Keping emas 120 dinar. Tapi dengan syarat saudara sekalian, ala antakholli baini wa baina nafsiha wa fa'alat. Tapi dengan syarat dia meminta agar keduanya, agar si perempuan itu merelakan dirinya berdua bersama laki-laki itu ya. Artinya ya menyerahkan dirinya, begitulah bahasa kita ya. Kemudian karena kesulitan tadi ya, karena kondisi yang sangat membutuhkan mungkin ya waktu itu, fafalat. Kemudian si perempuan, si wanita tadi pun sepupunya mengiyakan gitu ya. Mengiyakan. Jadi setuju dengan permintaan si laki-laki tadi, menyerahkan dirinya ya. Kalau di sini berdua-duaan ya.
berdua di tempat yang sepi ya, tersembunyi mereka berdua. Kalau dalam bahasa kita yang melakukan hubungan intim ya antara dia, itu yang diminta laki-laki kemudian diiyakan oleh si wanita, si perempuan tadi. Kemudian saudara sekalian, hatta iza qadartu 'alaiha, sehingga ketika di saat aku menguasai dirinya. Jadi si wanita sudah pasrah begitu ya. Si laki-laki pun sudah menguasai si perempuan itu. Dalam riwayat lain disebutkan falamma qa'antu baina rijlaiha, ketika aku sudah berada di antara dua kakinya. Jadi itu ini bahasa, jadi sudah akan menyetubuhi ya. Sudah akan melakukan hubungan antara dia, sudah berada di antara dua kaki si wanita. Jadi sudah akan melakukan hubungan intim tadi saudara sekalian. Qalat, kemudian di saat itu perempuan sepupunya tadi berkata kepadanya. Nah, ini luar biasa ya saudara sekalian, ini kita perhatikan. Menarik ini cerita ini. Apa kata si wanita tadi? Ittaqillah. Wahai saudaraku, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Wala tabuddul khotam. Wala tabuddul khotam. Begitu ya. Illa bihaqqih. Jangan kau membuka cincin kecuali dengan yang hak, dengan cara yang sah. Jangan kau membuka cincin, artinya jangan kau hilangkan kegadisanku, keperawananku kecuali dengan cara yang sah. Cara yang sah artinya kecuali dengan hubungan pernikahan yang sah. Jadi itulah ucapan si wanita tadi. Saudara sekalian ya, wahai saudaraku, takutlah kepada Allah. Dan jangan kau buka cincin. Jangan kau hilangkan keperawananku kecuali dengan hubungan nikah yang sah. Mendengar itu saudara sekalian, wah ini alhamdulillah si laki-lakinya juga orang yang bertakwa ya, orang yang soleh. Jadi mendengar itu si laki-lakinya pun takut. Jadi ada potensi kesolehan dalam diri laki-laki. Beda mungkin kalau itu bukan orang soleh ya, orang yang jarang beribadah, mungkin yang berkata saya tidak peduli apapun yang kau bilang, ini kesempatan. Mungkin gitu ya, mumpung kesempatan, kapan lagi belum tentu kemudian begitu. Tapi karena dia ini soleh, bergetar hatinya. Saudara sekalian, ketika disebut takutlah kepada Allah. Kemudian apa yang dilakukan laki-laki? Pansorobtu anha wa yahabun nasileha. Ya Allah, waktu itu pansorobtu, aku pun kemudian berpaling dan pergi darinya. Wa yahabun nasileha. Ya Allah, padahal dia itu adalah orang yang paling aku cintai. Aku pergi darinya ya Allah, meninggalkannya. Karena ucapannya tadi, padahal dia itu adalah orang manusia yang paling aku cintai. Wa taraktu zabal ladzi ataitu, dan aku meninggalkan emas 120 dinar tadi, aku tinggalkan di situ. Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha wajhika. Ya Allah, jika yang aku lakukan tadi, aku meninggalkannya dan kutinggalkan emas itu untuknya, aku melakukan itu untuk mendapatkan ridhomu ya Allah. Fafruj anna ma nahnu fi, maka ya Allah bukakanlah jalan keluar bagi kami dari gua ini. Dari gua ini. Fan fajaroti sohrotu wairu annahum la yastati'unal khuruj minha. Kemudian batu tadi saudara sekalian bergeser ya. Tapi bergesernya sedikit saudara sekalian, dan mereka belum bisa keluar dari situ, dari batu tadi.
dari gua itu ya. Mereka belum bisa keluar dari gua karena bergesernya juga sedikit ya. Itu orang yang kedua. Nah ini yang menarik ya. Kemudian orang yang ketiga, saudara sekalian, kemudian melanjutkan doa dari teman-temannya. Apa katanya? Allahumma istajartu ajra'a wa atuituhum ajrum. Ya Allah, aku pernah mempunyai karyawan-karyawan, pekerja-pekerja, dan aku memberikan upah mereka ya Allah. Khairu rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa zahaba. Kecuali ada seseorang karyawan pekerja ya Allah, dia meninggalkan gajinya waktu itu dan dia pun pergi. Pasamartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Kemudian ternyata saudara sekalian, upah si laki-laki yang ditinggalkan tadi bukan diendapkan ya, bukan didiamkan, disimpan begitu saja, tapi ternyata samartu ajrahu. Dia mengembangkan. Jadi mengembangkan ya. Upahnya tadi itu hatta kasurat, kemudian bertambah banyak. Bertambah banyak dari upah yang asalnya tadi. Fajari ba'da hinin faqala, kemudian si laki-laki tadi, pekerja tadi, suatu saat datang kepadanya. Nah, ini. Mendatanginya dan berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri, wahai hamba Allah. Serahkanlah kepadaku upahku yang dulu, mana sekarang aku mengambilnya. Jadi ku tinggalkan, dan sekarang ku ambil, ku tagih begitu ya. Luar biasa ini saudara sekalian. Tapi yang menarik saudara sekalian, laki-laki tadi ini ya, yang bosnya ini yang berada di gua, fakultu, dia berkata, kullu ma taro min ajrika, wahai laki-laki, apa yang kau lihat ini, inilah hasil dari upahmu itu. Wah, jadi yang dia lihat macam-macam itu, ini upahmu itu. Nah kan heran dia tuh. Apa yang kau lihat ini, inilah baik yang kau lihat minal ibil, onta, wal bakor, sapi, gonam, kambing, dan juga rokik, dan juga hamba sahaya yang kau lihat itu semua milikmu dari upahmu itu. Wah luar biasa ini saudara sekalian. Faqala ya Abdullah la tastahzi'u bi. Tapi kan si laki-laki tadi karyawan itu kan bingung. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, kau jangan bercanda begitu. Karena dia kan nggak percaya dulu upahnya hanya seberapa, tapi kok menjadi onta, ada sapi, ada kambing, ada hamba saya. Kok begini, fakultulah astahzi'u bik. Kemudian laki-laki tadi yang di goa itu yang berdoa berkata, aku enggak bermain-main. Aku tidak bercanda. Ini betul. Ambillah, bawa. Jadi hebat kan saudara sekalian. Ada upah karyawannya dikembangkan. Dan disimpan, dijaga. Dia tidak mengambil sepeser pun dari situ. Bukan main-main ini amalan ini. Tidak semua orang, tidak banyak orang yang bisa melakukan ini. Ya ada juga paling upahnya tadi diambil kan begitu. Nah, karena sudah lama dia pergi, aku ambil aja lah gitu kan. Pas datang lagi ya udah nggak ada lagi gitu, udah aku makan. Kau sih kalau pergi bukannya ngambil, kelamaan ya sudah gua habiskan lah, mungkin begitu juga. Tapi luar biasa amanat di sini ya. Amanat bosnya tadi ini, juragannya ternyata tidak dihabiskan, malah dikembangkan. Dan dia tidak mengambil upah dari situ sedikit pun. Di sini dilanjutkan fahazahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Kemudian saudara sekalian dia mengambil semuanya tadi. Ontanya, sapinya, kambingnya, hamba sahaya, fastaqahu, dan dia menghalau. Falam yatruk minhu syai'an, tidak meninggalkan satu pun. Wah hebat juga si karyawan ini ya, tidak ditinggalkan, tidak ada terima kasih ya gitu ya.
mau meninggalkan satu ekor onta, sapi begitu. Tapi si laki-laki tadi tidak apa-apa dan dia tidak meminta, bawalah semuanya. Bawa semuanya dia bilang. Luar biasa saudara sekalian. Kemudian dia melanjutkan doanya, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha wajhika fafruj anna ma nahnu fi ya Allah, jika yang kulakukan itu ikhlas ya Allah dengan niat mengharap ridhamu ya Allah, maka fafruj anna, maka bukakanlah pintu bawah ini ya Allah. Nah, fanfajaratis sahratu bakharaju yamsun, maka masya Allah batunya pun kemudian bergeser saudara sekalian dan terbuka ya, semakin lapang ya. Kemudian bakharaju, mereka pun keluar dari goa tadi, yamsun, mereka berjalan. Masya Allah, luar biasa ya. Ini kisah-kisah menarik. Hadis ini muttafaqun alaih ya, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bagaimana amalan tadi kedua orang tua, kemudian punya sepupu ya yang sangat dicintai tapi ditinggal kemudian ya, kemudian seorang juragan yang sangat jujur ya, berbaik, membantu karyawannya, dan Allah mengabulkan semua doa mereka. Nah, kita lihat saudara sekalian apa hidayah petunjuk ya dari hadis tadi itu. Pertama ada al-ikhlas min asbabi tafrijil qurbat, bahwa ikhlas itu. Jadi karena bab kita ini bab tentang niat dan ikhlas, bahwa ikhlas itu adalah dari sebab dibukakannya kesulitan-kesulitan. Maka saudara sekalian jangan lupa ya ikhlas. Lillah, semuanya lillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kerjakanlah sesuatu karena Allah, bukan untuk yang lain, dan itu akan besar manfaatnya, luar biasa faedahnya dalam kehidupan kita. Pahalanya juga besar. Lianna kulla wahidin minhum yaqul, dan di dalam hadis tadi diceritakan ya bagaimana mereka ikhlas melakukan apa yang mereka kerjakan. Dengan itu dan dengan itulah mereka bertawakul ya, bertawassul maksudnya. Dan itu terlihat dari doa. Dalam doa itu kan mereka berkata, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha wajhika fafruj anna ma nahnu fihi, jika yang kulakukan itu ya Allah ikhlas karena mengharap ridhomu ya Allah. Nah ini dia. Dan di akhir doa mereka mengatakan itu, jika yang kulakukan itu ikhlas mengharap ridhomu ya Allah, maka bebaskanlah kami dari gua ini, keluarkanlah kami. Kemudian Allah pun menggeser tadi. Itu yang pertama saudara sekalian, kuncinya ikhlas. Kemudian amal sholihat sababu litafrijil qurbat, amal-amal yang soleh yang kita lakukan lillah tadi itu juga menjadi sebab kita dikeluarkan dari kesulitan-kesulitan. Yang ketiga fadilatu birrul walidain ya, bahwa fadilah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang pertama tadi. Kemudian wal iffah aniz zina, kita menghindari zina ya, pergi dari perbuatan zina, berbakti kepada orang tua, kita lari dari perbuatan zina, wafadul amanah, dan keutamaan amanat, menjaga amanat ya. Ini luar biasa ya, 3 poin amal soleh di sini. Birrul walidain, menghindari zina, kemudian menjaga amanat, wa islahul amal lil ghair ya, dan berbuat baik kepada orang lain. Nah itu betapa fadilah ketiga amal soleh ini luar biasa saudara sekalian. Kemudian innallaha sami'ud du'a, bahwa Allah itu sangat mendengarkan doa ya, la yakhibu doa amin sidikin bida'wahu. Jadi tidak ada doa yang lewat, yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada doa yang tersembunyi ya. Ya, jadi selama doa itu diucapkan dengan baik dan penuh kejujuran ya, dan keimanan kepada Allah, semua doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal yahris al mu'min ala ikhlasi doa, maka seorang mukmin hendaklah ya sungguh-sungguh berdoa kepada Allah dengan ikhlas.
ikhlas doa. Jadi berdoa dengan jujur ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang mereka lakukan. Kemudian inna min anwa'it tawassul al-masyru', bahwa di antara tawassul yang dibolehkan itu adalah tawassul illahi bil amal sholih al-khalisah. Jadi tawassul dengan amal-amal soleh yang ikhlas, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Jadi teman-teman sekalian boleh bertawassul dengan amal soleh kita ya dalam hidup ini, dan itu tidak apa-apa karena ada keterangan yang membolehkan. Kemudian faedah dari hadis tadi, qala Imam Az-Zaid Al-Muttarif bin Abil As-Sikhir rahimallahu taala sulahul qalbi bi sulahil amal, bahwa hati yang baik adalah dengan baiknya amal. Jika amal baik, insya Allah hati seseorang pun baik. Wasolahul amal bisulahin niyah, dan amal yang baik adalah dengan niat yang baik. Jadi saudara sekalian, kalau hatinya baik, kalau amalnya baik, hatinya baik. Ya, hatinya baik, amalnya baik, dan amalnya baik karena niatnya yang baik. Nah ini dia. Zakarullah Habib bin Rajab fi kitabih Jami' Ulum wal Hikam, itu ada dalam Jami' Ulum yang wal Hikam. Nah itu dia saudara sekalian, jadi luar biasa ya. Dari hadis tadi itu menarik sekali, ini ilmu yang luar biasa. Walaupun hadis ini sering kita dengar dari keterangan Ustadz penjelasan para mubalik, tapi ini benar-benar menarik saudara sekalian, dan yang penting kita amalkan, kita terapkan dalam hidup kita. Mari kita juga berbuat sesuatu yang luar biasa, dan sesuatu yang luar biasa itu bisa kita andalkan. Satu saat di saat kita dalam kesulitan, kita berdoa kepada Allah dengan wasilah amal spektakuler begitu ya, yang pernah kita lakukan. Saudara sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari cara membaca, menjelaskan dan sebagainya. Maksud niat adalah untuk menyampaikan sedikit ya yang bisa disampaikan, balighu anni walau ayah. Semoga bermanfaat saudara sekalian, dan semoga semua hidup kita berkah. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.